Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan berkati. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO Sabtu 26 Juli 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa. Kami datang ke hadapan-Mu sebelum kami melanjutkan atau memulai aktivitas kami hendak mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Buka pikiran dan hati kami supaya kami memahami kehendak-Mu dari sabda yang kami baca dan dengarkan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 10a. Kejadian 18 ayat 9 sampai 10a. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah firman Tuhan. Topik renungan kita adalah janji Allah tidak pernah gagal. Mari kita merenungkan dua ayat ini dengan pertanyaan pertama. Apa janji Tuhan bagi Abraham dan Sarah? Pada ayat 10, Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." 2. Apa cara mereka memuliakan Allah? Ayat 15b, Abraham melayani, memberi makanan yang terbaik menjamu para malaikat tersebut. Di antaranya ada Tuhan di sana. Sedangkan Sarah mendengarkan perkataan Tuhan itu dengan tertawa. Saudara-saudara, pada saat firman ini disampaikan Tuhan, Abraham dan Sarah sudah lanjut usia dan secara manusiawi tidak mungkin lagi memiliki anak. Sarah sudah tak mampu lagi memahami, menerima dan mempercayai janji Allah pada saat itu, karena melihat dirinya sudah tua dengan segala keterbatasannya secara manusiawi. Logikanya dan pengalamannya yang cukup lama mengalami kekecewaan dalam mengharapkan janji Tuhan, mulai keluar dari Ur Kasdim sampai dia harus berupaya dengan usaha manusianya untuk memperoleh keturunan, tetapi Tuhan tak kunjung menjawab janjinya. Sikap Sarah menertawakan firman Tuhan adalah tanda kehilangan pengharapan. Menunggu tahun depan atau 9 bulan lagi, dia menertawakan janji Tuhan pada saat itu. Sarah tak dapat memahami dan menanggapi janji Allah itu dengan iman lagi. Saudara-saudara, kita juga pernah atau bisa kehilangan pengharapan terhadap janji Allah karena logika manusiawi kita dan pengalaman pahit yang kita rasakan yang tak kunjung ada jawabannya. Sesungguhnya di tengah kemustahilan dan ketidakberdayaan yang membuat kita tak mampu lagi melihat dan memahami maksud Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena yang melakukan hal yang mustahil itu bukan kita, tetapi Tuhan. Itulah yang dikatakan pada ayat 14. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Pengulangan janji Allah ini bertujuan untuk membangkitkan kembali iman dan pengharapan Sarah pada Tuhan. Tuhan meminta dia percaya. Tuhan sanggup memenuhi janjinya tepat waktunya dan tidak tergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada kesetiaan dan kuasanya sendiri.
Renungan ini mengingatkan kita bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Sekali lagi, janji Allah tidak pernah gagal. Allah sanggup menggenapi janjinya, walaupun terkadang tampak tertunda atau bertentangan dengan logika dan keadaan. Firman-Nya, janjinya tetap ya dan amin. Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk menggenapi janjinya. Saudara-saudara, mari kita melakukan firman ini. Pertama, mari periksa kembali janji-janji Tuhan dalam firman-Nya yang sedang saudara pegang. Apakah saudara masih percaya atau mulai ragu? Dua, mari kita latih diri untuk menantikan Tuhan dengan iman, bukan dengan logika. Tiga, mari dalam doa-doa kita sebutkan janji Tuhan dengan keyakinan, seperti seorang anak kecil yang percaya pada janji ayahnya. Yang keempat, mari kita hindari bersikap pesimis, ragu, atau kecewa terlalu cepat. Ingat, Allah tidak tergesa-gesa menolong, tetapi selalu tepat waktu. Saudara-saudara, mari bagikan pengalaman pribadi saudara kepada orang lain yang saudara kenal maupun keluarga dimanapun tentang bagaimana janji Tuhan akhirnya digenapi, bahkan setelah menunggu lama atau di saat tidak terduga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang setia terhadap janji-Mu, Allah yang Maha Kuasa, yang berhak berwenang dan sanggup memenuhi janji-Mu. Apa yang Kau katakan, ya dan amin. Ya Tuhan, apapun yang pernah kami doakan minta kepada Tuhan, barangkali sampai saat ini belum kami terima. Mari Tuhan, yakinkan, kuatkan kami untuk tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Jauhkan kekecewaan, jauhkan rasa putus asa dari kami. Berikan iman yang teguh, iman yang kuat, yang baru di dalam hidup kami, agar kami terus senantiasa berpengharapan kepada-Mu. Karena janji-Mu lah Tuhan, itulah yang membuat kami semangat, membuat kami berpengharapan, membuat kami mampu untuk melewati setiap tantangan pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, ke Tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami saat ini sampai seterusnya. Terpujilah Tuhan yang setia, yang Maha Kuasa, yang setia dan berkuasa melakukan janji-Mu atas kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon doa ini. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas.